tentang i'tikaf. Al-i'tikaf itu maknanya adalah mulazamatul masjid muddatan minaz zaman. Jadi berdiam diri di dalam masjid dalam waktu tertentu. Dalam waktu tertentu meskipun hanya sebentar dengan niat untuk beriktikaf. Itu yang disebut dengan iktikaf. Jadi ketika kita masuk ke dalam masjid, kemudian kita diam di dalam masjid itu, meski hanya cuman sebentar, misalnya meski hanya 5 menit, 10 menit misalnya, atau lebih dari itu, atau berlama-lama di dalam masjid, niatnya adalah untuk i'tikaf. Nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala, dalam hatinya saya berniat untuk i'tikaf karena Allah, maka dia telah melakukan i'tikaf. Salatullah, salamullah alal hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah. Mari kita memulai pengajian pagi hari ini dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Karena hanya dengan niat yang ikhlas, insyaallah amal yang kita lakukan akan diterima dan dilimpahi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sampai pada cabang iman yang ke-24, yaitu al-i'tikaf. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala ar-rabi'u wal 'ishrun, utawi kang nomor 24 min syu'abil iman iku al-i'tikafu i'tikaf. Liqaulihi, krana dawe Allah ta'ala, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiyal lit-ta'ifina wal 'akifina warruk'is sujud. Wa ahidna, lan wis perintah sapa ingsun Allah ila Ibrahim maring Nabi Ibrahim, wa Ismaila lan Nabi Ismail, ang tahhira ing yen ta nyucikaken sapa karone baitia ing Ka'bah utawa al-Masjidil Haram yang dimaksud di sini, lit-ta'ifina kedue wong pira-pira wong kang tawaf, wal 'akifina lan lit-ta'ifina kanggo pira-pira wong kang tawaf, wal 'akifina lan pira-pira wong kang i'tikaf, warruk'i lan pira-pira wong kang ruku', wa as-sujudi tur pira-pira wong kang sujud. Wali hadits Aisyah, lan krana hadits Aisyah fi sahihaini ing dalam kitab sahih loro Al-Bukhari lan Muslim, anna nabiyya ing satemene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Kanjeng Nabi iku ya'taqifu i'tikaf sapa Kanjeng Nabi al-ashral awakhir ing 10 kang akhir min Ramadhana saking wulan Ramadan, hatta tawaffahu sehingga mafataken ing Kanjeng Nabi sapa Allahu Gusti Allah. Summa atakafa nuli i'tikaf sapa azwajuhu pira-pira garwane Kanjeng Nabi min ba'dihi ing dalam sause Kanjeng Nabi. Walima lan krana hadis ruwiya kang den riwayataken anin nabiyyi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dawuh sapa Kanjeng Nabi, man i'takafa, man utai sapane wong iku i'takafa i'tikaf sapa man fuwaqana qatin ing dalam waktu sak
ing dalam waktu kang cukup kanggo meres susune unta sekali, fakaan nama mongko kaya-kaya sak temene, fakaan nama a'taqa mongko kaya-kaya sak temene wis merdekaaken sapa man nasamatan ing budak raqabatan utawa budak. Hadirin rahimakumullah, pembahasan kita pada pagi hari ini adalah tentang i'tikaf. Al-i'tikaf itu maknanya adalah mulazamatul masjid muddatan minaz zaman. Jadi berdiam diri di dalam masjid dalam waktu tertentu. Dalam waktu tertentu meskipun hanya sebentar dengan niat untuk beriktikaf. Itu yang disebut dengan iktikaf. Jadi ketika kita masuk ke dalam masjid, kemudian kita diam di dalam masjid itu, meski hanya cuman sebentar, misalnya meski hanya 5 menit, 10 menit misalnya, atau lebih dari itu, atau berlama-lama di dalam masjid, niatnya adalah untuk i'tikaf. Nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala, dalam hatinya saya berniat untuk i'tikaf karena Allah, maka dia telah melakukan i'tikaf. Hadirin rahimakumullah, jadi niatnya adalah i'tikaf, mendekatkan diri, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. I'tikaf ini dilakukan hanya di dalam masjid, tidak di selain masjid. Lah masjid itu definisinya, pengertiannya adalah setiap tempat yang diwakafkan oleh pemiliknya untuk sholat, itu namanya masjid. Jadi kalau ada suatu tempat oleh pemiliknya diwakafkan untuk ini adalah tempat ini untuk sholat, maka dia menjadi masjid. Dan tidak disyaratkan untuk beriktikaf ini harus berada di masjid jami'. Boleh juga di masjid selain masjid jami'. Dalam istilah syara ada dua jenis masjid. Ada namanya al-masjidul jami', ada masjid biasa, masjid gitu saja, tidak ada al-jami'. Kalau al-jami' itu adalah masjid yang selain digunakan untuk sholat 5 waktu secara berjamaah, juga digunakan untuk mendirikan sholat Jumat. Itu namanya masjid jami'. Sementara masjid yang ghairul jami', yang bukan masjid jami', itu adalah masjid yang tidak digunakan untuk melaksanakan sholat Jumat. Namanya itu masjid yang ghairul jami'. Nah, ini dalam istilah syarak seperti itu. Berbeda pengistilahan ini apabila kita mengikuti pemerintah. Dalam di Kemenak ada istilah masjid. Itu istilahnya disesuaikan dengan keberadaan dari masjid tersebut. Ada namanya masjid nasional, ada masjid negara seperti Istiqlal, ada masjid nasional seperti Masjid Agung Surabaya, masjid misalnya Raya Aceh, Banda Aceh misalnya, Baitur Rahman, itu namanya masjid nasional. Ada Masjid Agung, itu berada di kabupaten. Kemudian atau ada masjid raya ya, sebelumnya ada masjid raya, kemudian di provinsi, kemudian ada Masjid Agung, itu di kabupaten. Kemudian ada masjid di tingkat kecamatan, masjid besar. Di kecamatan namanya masjid besar. Kalau di desa namanya masjid jami'. Ini masjid jami' itu masjid yang tingkat desa. Kemudian di bawahnya itu masjid biasa. Itu istilah dari
negara, ada pengistilahan seperti itu. Tetapi kalau dalam syarak itu hanya dua, yaitu masjid jami' dan masjid ghairul jami'. Nah, masjid jami' itu yang digunakan untuk sholat Jumat, sementara yang selain jami' itu adalah masjid yang tidak digunakan untuk sholat Jumat. Nah, melaksanakan i'tikaf, berdiam diri di dalam masjid dengan niat taqarrub ilallah, dengan niat untuk i'tikaf di dalamnya, itu boleh di masjid jami' dan boleh di selain masjid jami'. Pokoknya di tempat yang diwakafkan oleh pemiliknya untuk sholat, kita boleh untuk beriktikaf di situ. Bahkan termasuk kalau itu masjid itu ada di dalam rumah kita. Seandainya seseorang misalnya di dalam rumahnya dia mengatakan, saya wakafkan satu kamar di rumah saya ini untuk sholat, saya wakafkan untuk sholat misalnya, digunakan sebagai masjid, maka jadilah tempat satu kamar itu sebagai masjid. Jika dia kemudian beriktikaf di situ setiap malam atau setiap hari dia beriktikaf di situ, maka itu sudah sah sebagai iktikaf. Hanya saja nanti kalau perempuan sedang haid nggak boleh ada di dalam kamar itu. Nanti kalau misalnya rumahnya dijual, boleh selain satu kamar itu, karena dia sudah menjadi masjid. Nggak boleh dijual sesuatu yang sudah diwakafkan untuk masjid atau untuk yang selain masjid, maka itu tidak boleh untuk diperjualbelikan, tidak boleh diberikan, dihibahkan, karena itu sudah menjadi malullah, sehingga bukan milik seseorang, tetapi ini sudah karena bukan milik seseorang sehingga tidak bisa dihibahkan atau diperjualbelikan. Itu konsekuensinya seperti itu. Tetapi ya kemudahannya nanti kita bisa beriktikaf kapan saja, karena masjidnya ada di dalam rumah kita, seperti itu. Tetapi susahnya ya bukan susah sebenarnya, resikonya nanti itu nggak bisa dijual atau diwariskan kepada anaknya. Jika yang punya sudah meninggal, nggak bisa anaknya mewaris satu kamar itu yang karena sudah diwakafkan sebagai masjid. Jadi tempat yang diwakafkan untuk sholat itulah yang disebut dengan masjid. Jika tidak digunakan untuk sholat Jumat, maka namanya masjid ghairul jami'. Kalau diwakafkan kalau digunakan untuk sholat Jumat, maka disebut masjidul jami'. Nah, ini istilahnya seperti itu. Dan keduanya sama-sama bisa digunakan untuk melakukan i'tikaf. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, i'tikaf di sini ada dua macam. Yang pertama ada i'tikaf sunnah, dan yang kedua ada i'tikaf wajib. Jadi ada i'tikaf yang hukumnya itu sunnah, ada i'tikaf yang hukumnya wajib. I'tikaf yang hukumnya sunnah itu yang dilakukan oleh seseorang sebagai amalan sunnah untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya i'tikaf sunnah. Jadi memang saya misalnya masuk ke dalam masjid kemudian berniat untuk i'tikaf di dalamnya. Gitu saja, niatnya adalah untuk taqarrub, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka i'tikaf yang saya lakukan itu namanya adalah i'tikaf sunnah. Kemudian yang kedua ada i'tikaf itu yang disebut dengan i'tikaf yang wajib. Jadi i'tikaf ini hukumnya adalah wajib, yaitu i'tikaf yang diwajibkan oleh seseorang pada dirinya sendiri. Misalnya dengan bernazar untuk melakukan i'tikaf. Misalnya dia mengatakan, saya bernazar untuk beriktikaf sekian hari karena Allah, misalnya. Misalnya dia mengatakan dia misalnya sedang sakit lama,
nggak sembuh-sembuh. Kemudian dia berkata kepada dirinya, jika nanti saya diberikan kesembuhan oleh Allah, maka akan saya beriktikaf di dalam masjid selama 1 minggu misalnya. Maka iktikaf yang seperti ini, iktikaf yang dinazarkan, hukumnya adalah wajib. Nah, wajibnya karena apa? Dinazarkan itu. Sebagaimana puasa, kalau puasa Ramadan itu puasa yang wajib. Tapi ada puasa selain Ramadan menjadi wajib karena dinazarkan. Seseorang misalnya, nanti saya jika lulus dalam ujian ini, saya akan berpuasa 3 hari. Maka puasa 3 hari yang asalnya sunnah itu bisa menjadi wajib karena dinazarkan. Demikian juga dalam i'tikaf ini. Pada dasarnya i'tikaf itu hukumnya sunnah, tetapi menjadi wajib apabila apabila dia dinazarkan. Karena di dalam hadis itu disebutkan man nazara ayuti Allah fal yuti'hu. Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaknya dia mentaatinya. Sebaliknya wa man nazara ayasiyahu fala ya'sihi. Barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka nggak boleh dia bermaksiat kepada Allah. Nah, di sini disebutkan dalam hadis ini 2 jenis nazar. Kalau ada seseorang misalnya, nanti jika saya sembuh dari penyakitku, saya akan i'tikaf setiap malam selama 1 minggu. Maka ini hukum i'tikaf menjadi wajib. Jika nanti saya lulus dari ujian, maka saya akan berpuasa 3 hari. Maka di sini puasanya menjadi wajib karena puasa itu adalah amal ketaatan. Jika seseorang berjanji kepada Allah dengan nazar untuk melakukan ketaatan, maka dia wajib untuk melakukan ketaatan itu. Tetapi sebaliknya, apabila seseorang itu bernazar untuk melakukan sebuah kemaksiatan, maka nggak boleh dilaksanakan nazar tersebut. Misalnya seseorang mengatakan, jika nanti saya sembuh dari penyakit saya, maka saya akan mengundang artis ibu kota untuk berjoget di halaman rumah saya. Misalnya, maka ini nggak boleh dilaksanakan. Haram untuk dilaksanakan karena nazarnya adalah nazar yang buruk. Ini jadi nazar yang bisa untuk dilaksanakan adalah nazar untuk melakukan ketaatan. Hadirin rahimakumullah, juga bukan nazar untuk melakukan perkara yang mubah. Perkara yang mubah itu juga tidak menjadi wajib untuk dilaksanakan. Misalnya nanti saya jika sembuh dari penyakit saya akan makan 3 kali dalam sehari semalam. Misalnya ini juga tidak harus dilaksanakan, tidak wajib dilaksanakan. Yang wajib dilaksanakan adalah nazar untuk melakukan ketaatan. Nah, misalnya puasa, baca Al-Quran, kemudian i'tikaf, dan lainnya dari berbagai macam amal yang asalnya itu hukumnya sunnah, maka menjadi wajib setelah perkara itu dinazarkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini kita sangat dianjurkan untuk melakukan i'tikaf, khususnya di akhir 10 terakhir bulan Ramadan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan i'tikaf di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Disebutkan dalam hadis ini tadi, hadis Aisyah yang disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, kana atau anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahullahu. Dahulu Nabi itu ketika beliau masih sugeng, ketika beliau masih hidup, beliau itu beriktikaf pada 10 terakhir dari bulan Ramadan.
sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau. Setelah beliau wafat, kemudian istri-istrinya itu juga mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Mereka, para istri beliau itu juga melakukan i'tikaf di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Dan kita akan memasuki 10 terakhir dari bulan Ramadan, maka hendaknya kita untuk juga mengisi 10 terakhir bulan Ramadan itu dengan beriktikaf di dalam masjid tentunya. Hadirin rahimakumullah, ini juga dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk iltimas Lailatul Qadar, untuk mencari Lailatul Qadar. Karena kebanyakan Lailatul Qadar itu ada di 10 terakhir bulan Ramadan. Meskipun kepastian tanggal dari Lailatul Qadar itu nggak ada dari Al-Quran maupun hadis, dari sisi tanggalnya, yang ada hanya kepastian bahwa Lailatul Qadar itu ada di bulan Ramadan. Bisa di awal Ramadan, bisa di pertengahan Ramadan, dan juga bisa di akhir Ramadan. Tetapi kebanyakan Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 terakhir bulan Ramadan. Buktinya Nabi memerintahkan kita untuk mencari Lailatul Qadar ini di 10 terakhir bulan Ramadan. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu pada 10 terakhir Ramadan. Perintah Nabi ini menunjukkan bahwa kebanyakan, ini bukan pemastian, tetapi hadis ini menunjukkan bahwa kebanyakan Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 terakhir bulan Ramadan. Dan lebih sering lagi itu terjadi pada tanggal-tanggal ganjil dari 10 terakhir bulan Ramadan. 21, 23, 25, 27 dan 29. Itu yang sering, karena dalam hadis yang lain beliau memerintahkan kita mencari Lailatul Qadar itu pada tanggal-tanggal ganjil. Itu juga menambah penjelasan bahwasanya kebanyakan Lailatul Qadar itu pada pada malam-malam ganjil. Ada juga hadis-hadis itu yang menunjukkan bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 21. Ada hadis yang menunjukkan Lailatul Qadar terjadi pada malam 23, 25, 27. Yang paling sering lagi Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 27 Ramadan. Sehingga kebanyakan umat Islam di dunia ini mengadakan acara iltimas Lailatul Qadar itu pada umumnya malam 27 Ramadan. Mengadakan acara penyambutan Lailatul Qadar dengan berbagai macam amalan itu biasanya dilakukan pada malam 27 Ramadan, karena yang paling sering Lailatul Qadar terjadi pada malam 27 Ramadan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di 10 terakhir dari bulan Ramadan beliau melakukan i'tikaf, sebagaimana yang tadi sudah kita sebutkan hadisnya yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga kita harus lebih bersungguh-sungguh di 10 terakhir bulan Ramadan ini, kita harus lebih bersungguh-sungguh dari sebelumnya. Tidak seperti pada umumnya kita, kalau 10 terakhir itu kendor, berbeda dengan 10 pertama bulan Ramadan. Kalau 10 pertama bulan Ramadan masjid-masjid penuh, harus menambah tambahan di belakang
taruh di belakang karena masjid musolanya nggak cukup. Tapi ketika sudah pertengahan mulai maju safnya. Ketika sudah di akhir sudah semakin sedikit, orang sudah sibuk untuk mempersiapkan hari raya. Berpindah masjid musolanya, mereka tidak lagi ke sana tetapi pindah ke pasar, ke mall dan sebagainya. Itu ketika sudah mendekati akhir. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau atau disebutkan juga dari perkataan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau. Beliau berkata, "Kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala al-ashra." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika masuk 10 terakhir dari bulan Ramadan, ahyal laila wa aiqadha ahlahu. Maka beliau menghidupkan malam dan membangunkan istrinya. Jadi kalau 10 terakhir bulan Ramadan, beliau menghidupkan malam dengan sholat, dengan zikir, dengan baca Al-Quran dan sebagainya, dan membangunkan istrinya, wajadda dan sungguh-sungguh, wasyadda al-mi'zara, artinya mengencangkan ikatan sarungnya untuk kemudian untuk menunjukkan kesungguhan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Selain bahwa ketika sudah memasuki 10 terakhir bulan Ramadan, tanda-tanda Ramadan sudah akan berakhir. Padahal Ramadan adalah musim at-ta'at, tempat atau masa-masa seseorang nikmat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sangat disayangkan apabila seseorang kemudian melalui bulan Ramadan dengan kosong dari berbagai macam amal ketaatan atau tidak maksimal dalam melakukan ketaatan kepada Allah, apalagi keluar dari Ramadan ternyata belum diampuni dosa-dosa dia. Padahal di bulan Ramadan penuh dengan maghfirah. Amalan-amalan yang kita lakukan, salah satu hikmah atau fadilah yang bisa diraih adalah mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Man qama lailatal qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, dan seterusnya. Diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat merugi seseorang jika keluar dari Ramadan dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada permasalahan i'tikaf ya. I'tikaf tentu ada ketentuan-ketentuannya. Banyak di antara kita mungkin belum tahu bagaimana tata cara kita untuk beriktikaf. Yang pertama yang mesti kita ketahui adalah tentang rukun i'tikaf. Ini ibadah yang sangat mudah ya, nggak seperti ibadah-ibadah yang lainnya, tidak seperti sholat, tidak seperti puasa, tidak seperti haji apalagi. Tetapi ini sesuatu yang simple tetapi jarang di antara kita yang melakukannya. Yaitu rukunnya yang pertama niat untuk i'tikaf lillahi ta'ala. Nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala, jika diucapkan dengan lisan. Saya berniat untuk i'tikaf karena Allah. Sudah. Kita masuk ke dalam masjid, kemudian kita duduk, kemudian kita dalam hati mengatakan saya berniat untuk i'tikaf karena Allah. Setelah itu ya rukun yang kedua adalah i'tikaf itu dilakukan di masjid, gitu saja. I'tikaf itu dilakukan di dalam masjid.
Maka kalau dan itu tidak harus dilakukan di waktu malam. Bisa di waktu siang, bisa di waktu pagi, bisa di waktu tengah malam atau sepertiga malam terakhir, itu yang lebih utama, atau di awal malam. Pokoknya kita masuk ke dalam masjid, niatkan untuk beriktikaf di dalam masjid. Maka itu akan memiliki pahala yang sangat besar. Meskipun hanya sebentar. Maka kalau kita masuk ke dalam masjid, jangan sia-siakan untuk berniat iktikaf. Misalnya bagi kaum laki-laki ketika sholat Jumat di hari Jumat, masuk ke dalam masjid, kan tentu kita akan duduk di situ mendengarkan khutbah. Maka jangan lupa untuk berniat iktikaf lillahi ta'ala. Kalau kita menghadiri majelis-majelis ilmu yang diadakan di dalam masjid, kita duduk di dalam masjid itu beberapa lama waktunya, maka jangan lupa untuk berniat i'tikaf lillahi ta'ala. Maka pahalanya akan ganda. Pahala dia untuk pahala dia belajar ilmu agama, menghadiri majelis ilmu, juga akan mendapatkan pahala dari i'tikaf. Sehingga jika majelis ilmu dilakukan atau diadakan di masjid, itu akan melipat gandakan pahala orang yang hadir. Tetapi jika dia memang berniat untuk i'tikaf, jika dia duduk di dalam masjid sekian lama, berjam-jam, tetapi dia tidak berniat untuk i'tikaf, maka dia juga nggak akan mendapatkan pahalanya. Sementara Rasulullah kalau di bulan Ramadan, itu secara khusus datang ke masjid untuk berniat untuk i'tikaf di dalamnya. Kalau ada seseorang itu melakukan itu siang malam di dalam masjid, nggak pulang-pulang, maka itu juga lebih baik, tetapi dengan niat untuk i'tikaf, berniat untuk i'tikaf di dalamnya. Dalam sebuah riwayat itu disebutkan bahwa pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada dua orang yang bersaudara, kakak beradik. Yang satu sibuk untuk urusan rumah, yang satu, kemudian yang satu nggak mau bekerja di dalam masjid saja yang satu, sementara yang satu itu dia sibuk bekerja untuk urusan rumahnya. Kemudian orang yang bekerja itu mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengadukan saudaranya ini, mengadukan, wahai Rasulullah, gimana ini saudara saya ini kok nggak mau kerja, dia maunya di dalam masjid saja, sementara saya sibuk bekerja. Bagaimana jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau bersabda, la'allaka turzaqu bihi. La'allaka turzaqu bihi. Semoga kamu itu diberikan rizki dengan sebab dia. Dengan sebab dia yang beriktikaf selalu di dalam masjid, kamu mendapatkan rizki. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya dengan barokah saudara kamu ini, dengan barokah saudara kamu yang ada di dalam masjid, yang selalu beriktikaf meskipun dia tidak bekerja, semoga Allah memberikan rizki kamu. Sehingga dia rizkinya menjadi lancar karena saudaranya yang dia berikan nafkah, dia berada di dalam selalu di dalam masjid untuk beriktikaf lillahi ta'ala. Hadis ini memberikan isyarat kepada kita bahwa sebenarnya tidak diwajibkan bagi seseorang itu untuk bekerja. Tidak diwajibkan bagi seseorang itu untuk bekerja, kecuali apabila seseorang itu dengan tidak bekerja dia akan menyia-nyiakan kewajibannya, misalnya memberikan nafkah kepada istri, memberikan nafkah kepada anak-anaknya, memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya yang fakir, maka itu pengecualian. Tapi kalau ada seseorang misalnya dia belum menikah,
Dia belum menikah, nggak punya tanggungan nafkah istri, nggak punya tanggungan nafkah anak misalnya. Kemudian dia di dalam masjid saja, nggak kerja-kerja, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam masjid, beriktikaf siang malam di situ. Maka ini nggak dosa, dia nggak berdosa. Kenapa? Karena dia nggak menyia-nyiakan kewajiban. Apalagi dia misalnya sudah punya uang banyak, sudah dapat warisan nggak habis dimakan 7 turunan misalnya, udah nggak usah kerja, setiap hari pergi ke masjid, kalau lapar keluar ke warung beli nasi, nanti masuk masjid lagi dan seterusnya. Itu bukan masalah, bukan sesuatu yang masalah, dan tidak perlu dipermasalahkan jika ada orang yang misalnya seperti itu. Terlihat pengangguran, tetapi dia mengisi waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan sesuatu yang tercela, karena ada sebagian orang yang menganggap itu sebagai sesuatu yang buruk. Gimana kamu itu kok cuman di dalam masjid saja? Nggak apa-apa seseorang kalau memang di dalam masjid, selama itu tadi, selama dia tidak menyia-nyiakan kewajibannya. Dia tidak menyia-nyiakan kewajiban. Lah duit banyak, ngapain dia harus bekerja? Dia menyibukkan diri dengan beribadah kepada Allah. Istrinya uang untuk nafkahnya sudah ada, anaknya untuk nafkah untuk anaknya juga sudah ada. Kalau dia kemudian menyibukkan diri dengan ibadah kepada Allah, maka itu sesuatu yang wajar dan memang seharusnya seperti itu. Nah, ini buktinya adalah riwayat ini. Dia ada saudaranya yang dia terus di dalam masjid. Tentu saudaranya ini adalah bukan orang yang memiliki kewajiban tanpa menyia-nyiakan kewajiban dia. Tetapi justru Rasulullah itu mendoakan semoga dengan barokah saudara kamu yang ada di dalam masjid itu, ya, kerja kamu bisa mendapatkan rezeki yang lancar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena karena setiap orang itu punya rezeki masing-masing. Setiap orang sudah ada ketentuan rezekinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua yang hidup ada rizkinya, jatah rizkinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya dia tidak menanggung saudaranya, nafkah saudaranya, maka ya dia nggak ada tatutan rizki dari saudaranya itu. Karena dia nanggung nafkah saudaranya, berarti dia rizkinya nanti akan double, rizki yang untuk dia dan rizki yang untuk diberikan kepada saudaranya. Sehingga kalau seseorang memiliki banyak anak juga jangan takut, karena semuanya punya rezeki masing-masing. Setiap orang yang hidup itu ada rezekinya masing-masing, sudah ditentukan. Bisa jadi anak yang kesekian kali itu yang membuat dia kaya itu. Misalnya anak yang ke-10 misalnya, itulah yang rezekinya paling banyak dan membuat kita kaya. Bisa jadi begitu. Iya, karena orang itu kan jatah rezekinya beda-beda. Ada yang rezekinya sedikit, anak pertama ini kok rezekinya sedikit, ya memang dia jatahnya jadi orang miskin nanti. Ada kalanya misalnya rezeki anak yang ke-5 itu banyak, rezeki anak yang ke-10 itu lebih banyak. Memang sudah ditentukan oleh Allah, rezeki anak ke-10 ini dia nanti akan menjadi orang kaya. Karena ketika kecil masih berada pada asuhan kita, maka rizkinya kemudian lewat kita dulu. Setelah dia dewasa, nanti dia yang kaya, kita kembali lagi. Karena memang jatah kita itu adalah itu. Nah, jadi ayat Al-Quran menjelaskan bahwasanya setiap orang itu sudah ada rizkinya masing-masing. Ini juga demikian, kita menyinggung tentang riwayat tentang seseorang yang
dua bersaudara pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang satu bekerja, yang satu dia berada di masjid. Dengan barokah saudaranya yang ada dalam masjid, maka dia mendapatkan, didoakan oleh Nabi mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi ini apa catatannya? Selama dia tidak menyia-nyiakan kewajibannya. Kalau dia ada di dalam masjid saja, kemudian istrinya nggak makan, anak-anaknya nggak bisa sekolah, nggak bisa makan, nggak bisa beli baju dan sebagainya, kemudian dia mengharapkan pemberian orang lain, lah ini yang jadi masalah. Yang yang tidak diperbolehkan. Tetapi selama tidak menyia-nyiakan kewajiban, maka ini adalah sesuatu yang boleh-boleh saja. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah tata cara i'tikaf. Demikian simpel dan meskipun hanya sebentar. Dalam hadis yang disebutkan dalam kitab ini disebutkan man i'takafa fuwaqana qatin faka'annama a'taqana samatan aw raqabatan. Barang siapa yang beriktikaf fuwaqana qatin, itu artinya hanya dalam waktu yang sangat singkat. Kalau ada orang punya sapi perah susu, orang memerah susu, kemudian setelah itu kan istirahat, nanti diperah lagi, istirahat, diperah lagi. Satu kali memerah susu itu kan tidak lama waktunya. Kalau ada seseorang itu beriktikaf hanya dalam waktu sebentar saja, masuk ke dalam masjid, duduk sebentar, nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala, 5 menit, keluar lagi. Itu dia sudah, kata dalam hadis disebutkan faka'annama a'taqa raqabatan, seakan-akan dia telah memerdekakan seorang budak. Artinya apa? Pahalanya sangat besar. Memerdekakan budak dianjurkan dalam Islam dan pahalanya sangat besar. Hanya duduk sebentar di dalam masjid berniat i'tikaf, seseorang sudah mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang memerdekakan budak. Sesuatu yang sangat luar biasa. Tetapi sering seseorang itu melalaikan ibadah yang sangat agung ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa syarat-syarat i'tikaf? Tadi kita jelaskan tentang rukun i'tikaf. Ada syarat-syarat i'tikaf yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah beragama Islam. Orang yang i'tikaf beragama Islam. Ini berlaku untuk semua ibadah. Karena Al-Imam Al-Ghazali mengatakan la tasihhul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah suatu ibadah kecuali setelah mengenal Allah yang disembah. Artinya setelah dia adalah menjadi seorang yang mukmin muslim, maka baru ibadahnya itu sah. Dalam ayat ini berdasarkan ayat Al-Qur'an, wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna naqira. Syarat di syarat sah dan diterimanya amal ibadah seseorang apabila dilakukan oleh seorang mukmin. I'tikaf juga begitu. Kalau orang kafir duduk di dalam masjid meskipun berniat i'tikaf maka tidak sah, karena niatnya orang kafir itu tidak sah. Yang kedua adalah tamyiz. Tamyiz, orang tersebut adalah orang yang mumayyiz. Kalau mumayyiz itu bihaitsu yafhamul khitab wa yaruddul jawab. Kalau seseorang itu sudah memahami suatu perkataan sederhana dan dia bisa menjawab pertanyaan. Kalau ditanya siapa nama ibumu, dia tahu dan bisa menjawab, paham dan bisa menjawab. Siapa nama bapakmu, dia tahu apa yang ditanyakan dan dia bisa menjawab. Kalau siapa nama bapakmu, kemudian disebutkan tetangganya, nama tetangganya, maka ini nggak ngerti nih, anak ini belum mumayyiz. Belum mumayyiz, masa ditanya tentang siapa bapakmu yang disebutkan nama tetangganya. Nah ini nggak paham ucapannya, juga tidak tahu bagaimana menjawab. Jadi mumayyiz itu dia
Dia paham dan kemudian dia bisa menjawab pertanyaan sederhana, bukan pertanyaan ujian di kelas, bukan. Kalau menjawab ujian ya kadang mahasiswa pun nggak bisa menjawab. Jadi ini perkataan biasa dan kemudian pertanyaan sederhana. Itu namanya mumayyiz. Sebagian ulama mengatakan mumayyiz itu ketika seorang anak sudah yastaqil fil akal, dia sudah mandiri dalam makan, mandiri dalam minum, mandiri dalam istinja. Kalau dia buang air itu sudah bisa cewek sendiri, itu namanya sudah bisa makan sendiri, nggak disuapin lagi. Maka anak seperti itu sudah mumayyiz menurut sebagian ulama. Jadi harus mumayyiz dulu baru i'tikafnya itu sah. Kalau anak kecil belum mumayyiz kan berbahaya. Kalau dia masuk ke dalam masjid, dia bisa kencing dalam masjid itu karena belum mumayyiz. Dia bisa berak di situ. Dia bisa menajisi masjid dengan najis dan itu akan mengurangi kehormatan masjid. Maka harus diwaspadai jika anak itu belum mumayyiz ketika masuk ke dalam masjid. Kemudian berakal, bukan orang gila. Kalau orang gila i'tikaf maka tidak sah. Ini karena tidak mukallaf, tidak mukallaf. Kemudian yang berikutnya suci dari hadas, haid dan nifas. Jadi harus suci dari hadas, harus dalam keadaan suci, dia punya wudu. Dia kalau tidak boleh dia termasuk orang yang berhadas besar atau sedang haid atau nifas. Jelas bahkan diharamkan bagi orang yang haid, orang yang nifas untuk berdiam diri di dalam masjid. Ini sudah diterangkan oleh para ulama fikih dalam kitab-kitabnya. Jadi harus seseorang yang berniat i'tikaf di dalam masjid itu kondisinya dalam keadaan suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian apa yang bisa membatalkan i'tikaf? I'tikaf seseorang itu bisa batal. Yang pertama apabila seseorang itu keluar masjid tanpa ada uzur. Tanpa ada uzur, tiba-tiba dia keluar dari masjid, maka ini batal i'tikafnya. Kalau dia kemudian mau i'tikaf lagi, ya niat lagi untuk i'tikaf. Tetapi jika seseorang itu keluar dari masjid karena ada uzur, misalnya buang air kecil, atau misalnya masjidnya roboh sehingga dia keluar dari masjid, misalnya ada gempa, kemudian dia keluar dari masjid, kemudian balik lagi, maka itu belum batal. Misalnya dia duduk di masjid, kemudian kebelet dia ke toilet, maka dia kemudian keluar dari toilet, keluar dari masjid ke toilet, setelah itu dia wudhu, kemudian balik lagi ke dalam masjid melanjutkan i'tikafnya, maka ini masih diperbolehkan, masih sah. Kemudian yang berikutnya, yang kedua yang membatalkan i'tikaf itu adalah riddah. Riddah ini yaitu memutus Islam dengan keyakinan yang kufur, atau dengan perkataan yang kufur, atau dengan perbuatan yang kufur. Maka ini batal. Sebagaimana sholat, sebagaimana puasa, kalau seseorang itu melakukan riddah, maka puasanya batal. Demikian juga ketika seseorang i'tikaf di dalam masjid kok kemudian meyakini keyakinan yang kufur. Misalnya meyakini keyakinan tasbih, tajsim. Dalam hatinya meyakini bahwa Allah itu bertempat di suatu tempat tertentu. Maka ini keyakinan yang kufur. Orang yang meyakininya jatuh pada riddah, maka batal i'tikafnya jika dia ketika itu berada di tengah-tengah sedang beriktikaf. Kemudian yang ketiga mabuk. Mabuk itu juga membatalkan i'tikaf. Kemudian gila. Ketika dia masuk masjid waras. Pas begitu duduk 10 menit kemudian kumat gilanya, maka batal i'tikafnya, batal. Karena tadi syarat untuk bisa i'tikaf dia harus berakal. Sementara di saat itu dia kambuh gilanya. Karena ada sebagian orang gilanya itu kumat-kumatan.
Nah, kadang kumatnya waktu zuhur saja, atau kumatnya waktu asar, atau kumatnya setiap hari Kamis misalnya. Ada yang seperti itu. Ada yang gila terus. Nah, jadi macam-macam. Kemudian yang berikutnya adalah haid dan nifas. Ini sudah jelas. Kalau seorang perempuan misalnya beriktikaf dalam masjid, tiba-tiba mengeluarkan darah haid, maka dia harus keluar dari masjid karena iktikafnya sudah batal. Kemudian yang terakhir adalah melakukan hubungan suami istri, itu juga membatalkan, apalagi di dalam masjid, maka itu diharamkan. Nah, ini adalah hal-hal yang membatalkan iktikaf. Nah, kita biar tahu bagaimana kita beriktikaf di dalam masjid, apalagi kita akan memasuki 10 terakhir dari bulan Ramadan. Kemudian yang apa yang kita lakukan ketika iktikaf? Kalau kita mau diam saja boleh, udah diam saja. Masuk dalam masjid, nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala, kemudian diam. Itu juga sudah i'tikaf. Tetapi yang lebih baik kita lakukan dengan melakukan amal-amal ketaatan yang lain. Misalnya dengan kita membaca Al-Qur'an, kemudian kita berzikir di situ. Kemudian kita misalnya murajaah ilmu agama, kita baca kitab, duduk di masjid sambil murajaah itu, atau dia dengan sholat di dalam masjid itu. Ini adalah adabnya dalam beriktikaf. Jadi diisi dengan berbagai macam ketaatan, zikir, baca sholawat yang banyak, atau misalnya baca tasbih, baca tahmid, baca takbir, baca Al-Quran, atau amalan-amalan bacaan-bacaan yang baik, maka itu sangat dianjurkan ketika seseorang beriktikaf. Tetapi seandainya seseorang itu hanya diam saja di dalam masjid, duduk kemudian tidak melakukan berbagai amalan-amalan ini, maka iktikafnya tetap sah dan tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi mudah ya, beriktikaf ini mudah, tetapi sangat dalam prakteknya sangat sedikit di antara kita yang berusaha untuk melakukan iktikaf di dalam masjid ini. Bahkan kebanyakan kita itu nggak kerasan di dalam masjid. Kalau sudah di dalam masjid maunya cepat-cepat keluar saja. Entah ada apa, ini sesuatu yang namanya kebaikan, namanya amal ketaatan, itu kita diganggu oleh setan. Sehingga atau hawa nafsu kita itu selalu membujuk kita untuk segera meninggalkan masjid. Kalau sholat 5 waktu misalnya, inginnya cepat-cepat keluar saja. Padahal setelah keluar ya nyantai, nggak kemana-mana. Nah, kecuali kalau habis keluar kemudian ada kegiatan yang dilakukan. Ini enggak ada kegiatan yang dilakukan, tapi maunya pingin cepat keluar saja. Kalau kita Jumatan misalnya, begitu imam salam udah buru-buru cepat-cepat keluar semua. Bukannya sabar sejenak, ini mumpung berada di masjid, saya gunakan untuk iktikaf, akan menambah pahala. Enggak. Begitu imam salam langsung geruduk, langsung pada pada kabur semua, seakan-akan ini sudah darurat untuk keluar. Padahal seharusnya apalagi kita cuma seminggu sekali misalnya ke masjid untuk sholat Jumat, ya kita manfaatkan untuk beriktikaf di dalam masjid. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian pengajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita di 10 terakhir di bulan Ramadan kita untuk meningkatkan ibadah kita, salah satunya dengan beriktikaf di dalam masjid. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.